As-salifah, yang ketiga dari 20 gambaran, yaitu hakim mempunyai hak dalam wilayatun nikah. Yang ketiga, gambaran yang ketiga, ihramul wali. Ya, ihramul wali. Walinya ini melakukan ihram. Walinya melakukan ihram. Sekalipun ihramnya itu ihram untuk haji atau ihram untuk umrah, ya, bil haji au bil umrati. Ihramnya seorang wali baik ihramnya haji atau ihramnya umrah. Contoh, seumpamanya ada seorang bapak, ya, punya anaknya ini mau zuat, ternyata abahnya masih melakukan umrah, lagi ihram, muhrim, lagi melakukan ihram haji atau ihram umrah atau umrah haji, terserah. Paham? Maka yang menikahkan anaknya yang di rumah ini siapa? Apakah berpindah kepada setelahnya? Setelah bapak siapa? Jad, kan? Jadnya masih ada? Enggak. Karena bapaknya ini umrah, ya. Karena orang yang ihram itu tidak bisa menikahkan dan juga tidak bisa mewakilkan, tidak boleh. Makanya hadis Nabi SAW, la yunkihul muhrim wa la yankih. Orang yang ihram itu tidak bisa menikahkan dan juga tidak bisa menikah. Ya. Ojo yang dipahami orang-orang sekarang, kadang nggak tahu. Ya, dia haji, dia umroh, ihram, kendaan deh kono. Ngomongnya apa? Bulan madu di sana ngawur itu bulan madu. Kalau setelah selesai enggak apa-apa loh ya. Tapi kalau pas ihram enggak, barokatul haji, barokah umroh, ngawur, salah ini. Berkah haji berkah enggak boleh. Hajinya bisa rusak. Lalu nih, umrohnya bisa rusak, ngawur. Barokatul haji. Apalagi kalau mau nikah, waktu ihram nggak bisa, menikahkan juga nggak bisa. Makanya kalau seperti kasus yang tadi itu, anaknya yang di Indonesia ini yang menikahkan siapa? Hakim. Tidak berpindah kepada setelahnya. Tadi bapaknya kan tidak berpindah, setelah bapak siapa? Jad. Tidak berpindah kepada jad karena bapaknya ini ihram, tapi berpindah kepada hakim. Bisa dipahami? Hah? Jadi besok kalau ente mau buatin anak ente lagi ihram, yang nikahkan siapa? Jangan setelahnya. Paham ya? Sahihan kana au fasidan. Ya, sekalipun ihramnya itu ya sahihan, sah, au fasidan atau fasik, tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya ya, seperti yang dikatakannya bilayah layang kihul muhrim wala yungkih. Nah, seperti yang Ustaz sebutkan tadi itu, sekalipun pakai wakalah. Contoh tadi itu, Ainul Yakin mau menikahkan anaknya Kamila namanya. Sedangkan Ainul Yakin ini lagi umroh. Diwakilkan sama Wahyu. Yu tak wakilkan ya. Nanti yang nikahkan anak-anak Kamila ente dengan fulan, siapa? Dengan fulan bin fulan. Kami, lagi itu ente wakilnya kan? Tapi dia statusnya masih dalam keadaan apa? Ihram. Tidak boleh untuk nikahkan. Tidak boleh. Berbeda dalam masalah ini. Ustaz, kalau seumpamanya hakimnya saja, ya, hakim, ya, sultan atau qadhi atau KUA yang pegang KUA sekarang, dia ihram Ustaz. Dia ihram. Sekarang bukan walinya, hakimnya ihram, muhrim. Paham ya, Dik? Kemudian nyuruh bagi naibnya untuk menggantikan dia jika ada
akad nikah, apakah boleh pengganti dari hakim untuk menikahkan siapa? Untuk menikahkan orang tadi itu. Sedangkan hakimnya sendiri sedang apa? Ihram. Apa maksudnya? Kalau masalah ini hakim tetap ya, walaupun hakimnya ihram, maka pengganti hakim boleh menikah. Ya, beda masalahnya. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Yang keempat. Surah yang keempat. Ya, surah yang keempat. Kapan hakim mempunyai hak wilayatun nikah? Kapan berpindah? Ya, berpindah wilayah itu kepada hakim. Yang keempat, al-adl. Gambaran yang keempat yaitu berpindahnya wilayatun nikah kepada hakim karena sebab adl. Apa? Adl. Apa itu adl? Wa huwa. Adapun al-adl itu wa huwa haramun. Adl itu hukumnya haram. Apa itu adl? Adl itu yaitu penolakan dari wali setelah, nanti akan disebutkan sini, penolakan dari wali setelah mauliyahnya ini meminta untuk dinikahkan kepada seorang yang kufur. Contoh nih, tadi Ainul Yakin punya anak namanya Kamila. Nah Kamila ini senang karo Wahyu. Contoh yuk. Si Kamila ngomong sama si Ainul Yakin, "Bah, anak cinta sama Wahyu. Anak suka sama Wahyu." Nah, dilihat meminta kepada abahnya ya agar si Kamilanya dinikahkan kepada si udah minta. Sedangkan siapa namanya? Wahyu kufu, setara, sama. Paham deh? Ditolak-tolak. Paham deh? Datang lagi orang minta lagi ya. Datang ini minta ditolak. Itu namanya adl. Gak ada sebab. Gak ada sebab sama sekali. Ditolak. Adl. Paham ya ini? Jadi kalau ada seorang wali menolak, seorang wali nikah menolak menikahkan setelah anaknya meminta agar dinikahkan kepada seorang yang kufur, kemudian ditolak tanpa ada sebab loh ya, tanpa ada sebab, itu dikatakan apa? Hukumnya apa? Haram. Makanya kalau ada seseorang datang kepada ente besok jadi bapak-bapak nih ya, amin. Oke aman gitu. Kalau ada orang nanti orang datang kufu, masya Allah, Ustadz Babul Khairat, genah datang ke ente, minta anak ente, anaknya masya Allah gini, cepat kan, terima. Ya, jangan cuma nongol cuma karena apa? Harta. Ya, maka kalau dia tolak, sudah dia orang yang datang ini kufu, ditolak tanpa ada sebab lagi, datang lagi ditolak lagi, maka dia disebut adil. Jadi itu haram hukumnya. Ya, itu hukumnya apa? Haram. Tapi dia dihukumi adil ketika seseorang wali tadi itu abahnya ya dihukumi adil ya, yang itu bisa menjadi sebab pindahnya wilayah nikah kepada siapa? Hakim. Ada syarat. Harus apa? Harus terbukti isbat kepada hakim bahwasanya memang ayahnya benar-benar memang dia adil. Nanti hakim gimana? Manggil itu abahnya. Kan pasti nanti si perempuan ini, Kamila ini, ngelapor kepada si hakim. Wahai hakim,
Anda sudah pinjuat. Anda sudah pinjuat sama fulan. Kasarani kayak gitu ya. Anda sudah pinjuat sama fulan. Tapi abahnya nolak ini laki ini kufu. Ya, laki-laki ini kufu. Ditolak. Maka gimana? Nanti hakim manggil ini. Ayo dipanggil, ente dipanggil, si wali intinya dipanggil, yang perempuan dipanggil juga. Apakah tanya ini sama si hakim, apakah benar ente melarang untuk menikahkan? Kalau dia diam, disuruh, ayo nikahkan dia, ente diperintahkan. Kalau dia tidak mau, diam kok. Atau dia menolak, tidak, saya nggak mau menikahkan. Lagi itu sudah isbat indal hakim, sudah terbukti sama hakim bahwasanya dia benar-benar apa? Adil. Kalau sudah terbukti bahwasanya dia itu adil, maka wilayatun nikah berpindah kepada hakim yang menikahkan dia. Bisa difahami? Makanya jangan dipersulit. Kalau ada orang sudah kufu genah minta, jangan dipersulit. Takutnya nanti kalau tambah dipersulit, takutnya kumpul kepu. Orang-orang sekarang ini udah nggak tahu agama, nggak takut sama Allah. Ada mari ngono ya mari ngene ya zuat. Asan kok kumpul dhisik, mateng dhisik, mari ngono zuat. Ya, hati. Paham ya? Makanya kalau makanya ada hal-hal yang kebaikannya harus dipercepat, termasuk sodako, ya itu harus dipercepat. Kalau ente mau sodako nih, jangan langsung sekarang keluarkan. Nanti ente kalau seumpamanya ente nggak cepet, ente percepat, gimana? Kalau setan kok si eman. Ente sekarang mau mengeluarkan 100.000 contohnya, anda mau sodako 100.000, langsung keluarkan. Tapi kalau ente mengeluarkannya nanti dulu, satu hari lagi emang ono kebutuhan mana aku kayak rokok iki kayak mestinya sing metu sing asline 100.000 matune 5.000 kok 5.000 kadang 1.000 matune. Paham? Makanya kalau mau sedekah langsung keluarkan yang banyak, langsung mau 100 langsung keluarkan. Dan yang kedua yang termasuk hal-hal kebaikan yang harus dicepatkan, jika ada seorang kufu datang kepada ente minta anak ente percepat. Kufu lo ya, bukan sembarang-sembarang. Ada orang nggak kena datang minta tuh indiani sama ini, ya anak mau nikah sama anak antum. Ya coba terima oleh kawan. Tapi ini kufu kena, masya Allah. Dilihat anak pondokan kena, tak ada tanggung jawab, suatu. Jangan ngelihat cuma karena harta. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini yakunu fuqara yughnihim." Wah, kalau mereka orang fakir tidak punya apa-apa, Allah akan yang mencukupi dia. Allah janjinya Allah. Wa antihul ayyama wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli. Allah yang akan mencukupkan mereka. Allah janji Allah. Enggak usah takut. Ustaz, anak baru keluar pondok Ustaz, fadol, Ustaz, enggak ada masalah. Hah? Anak enggak punya apa-apa, Allah yang akan cukupi. Janjinya Allah, benar enggak? Hah? Yugni, Allah min fadli. Allah yang akan mencukupi. Kau takut? Takut sama Allah. Janjinya Allah, rizq maksum. Hatta inti dhahabta ila ahli makan. Kalau bukan rezekinya ente mau tijarah ke Jakarta, kalau bukan rezekinya ente ya nggak bakal sampai. Tapi kalau seumpamanya memang dari rezekinya ente pasti nyampe. Kan waladhi guzim lak hasilun ladak alladhi li ghairi la yasil ilaik waladhi guzim lak hasilun ladak. Itu udah janjinya Allah. Jangan takut. Banyak orang-orang kadang ketika zuhad dia belum punya apa-apa, tapi subhanallah ada aja kecukupan. Punya anak satu, ya mau nambah lagi kayaknya takut ya apa gitu. Anak mana? Subhanallah, anak mana orang rezeki nih. Subhanallah. Itu kan Allah ya, jangan pakai itu kan manusia. Apa mana Ustaz nggak takut ya? Ngapain takut? Ya kalau nggak Ustaz, ngapain takut sama rezeki? Ya. Ada rezeki nih, punya anak lagi, sudah ada catatan rezekinya buat anak itu pasti. Oh nanti gini begini, kata lah. Wa huwa haramun wa dzalika yani adzalika al-'adl. Gambarannya gimana? Gambarannya kalau dalam kitabul fiqh, kalau gambarannya gimana?
Perhatikan kalau dalam fikih ada apa namanya? Pakai bi'an, ada ka'an. Pernah enggak Ustaz ngomong? Kadang pakai bi'an, kadang pakai bi'an, kadang pakai ka'an. Bedanya apa? Hah? Kalau bi'an ya sini kok gambarannya. Tapi kalau ka'an banyak kadang gambarannya. Ini pakai bi'an. Gambarannya gimana? Satu tok ini gambarannya. Gambarannya ada. Bi'an tad'u dengan meminta. Ya, siapa al-balighah? Ya, perempuan yang balik, al-ajilah, udah balik dan juga yang agil loh ya. Dia punya anak, sudah balik, sudah berakal, meminta apa? Ya, ila kuf'in, maksudnya meminta zuwat kepada seorang lelaki yang kufu. Jadi perempuan tadi anak ente minta sama ente agar dizuatkan kepada seorang yang kufu, meminta. Paham gak ini? Wayamtani'ul wali, akan tetapi apa? Yamtani, menolak. Siapa? Wali. Min tazwijiha, dari menikahkannya. Nah ini gambarannya Jadi si perempuan sudah meminta kepada walinya agar dizuatkan kepada orang yang kufu, kemudian si wali menolak. Itulah gambarannya Paham ya? Paham gak ini? Gambaran bah nikahkan dah enggak. Ngomong enggak dan tak nikah no. Tapi seperti yang disebutkan tadi itu, wala buddha, dan la buddha, harus min thubutihi, dari tetapnya yaitu adil. Di dhamirnya kembali ke adil. Harus tetapnya adil indal hakim, di sisi hakim. Jadi harus terbukti ya bahwasanya ini si siapa namanya? Si wali memang benar-benar apa? Menolak. Ya, tapi harus di depan hakim. Gimana? Bibayinat, dengan bayinah. Bayinah apa? Dengan saksi. Contoh ada 2 orang saksi datang kepada hakim, ya ini benar, wahai hakim, saya adalah saksi ya dari fulanah bin fulan, karena dia ternyata si anak ini ditolak memang sama walinya berapa kali, walinya tidak mau menikahkan. Ada saksi, paham deh? Saksi ini bersaksi di depan hakim. Atau imtinai, menolaknya, yaitu wali, minat tazwij, dari menikahkan, bihuduril hakim, di hadapannya hakim, ba'da amrihi, setelah perintahnya, yaitu hakim, lahu, kepada walinya itu, bidzalika ay bi tazwij, dengan menikahkan. Jadi setelah dikatakan adil juga harus tetap juga. Jadi kata musannif tadi, harus adil tadi itu harus ditetapkan kepada hakim. Imma ditetapkan oleh hakim dengan adanya ada saksi, ada bayinah, atau hakimnya hadir, ya dihadirkan nih orang ini, 2 orang di hadapannya si hakim, kemudian dia menolak. Si walinya, anak mau. Setelah diperintahkan oleh hakim untuk nikahkan anakmu, nolak kan? Langsung depan hakim dia menolaknya. Dan itu sudah yasbut, menjadi tetap indal hakim kan gitu. Ketika sudah tetap indal hakim, maka wilayah nikah dari walinya ini berpindah kepada hakim yang nikah. Jadi paham ya?